Baiklah, selamat malam, nama saya Richie. Saya akan mengerjakan tugas video penjelasan mengenai PLC Factory Queue of Item ya. Oke. Seperti saya akan menggunakan video sebelumnya yang telah saya upload, yang mana video hasil dari pemrograman tersebut. Dikarenakan laptop Windows saya lagi bermasalah, jadi saya menggunakan video tersebut sebagai referensi penjelasan. Nah, kita mulai dulu ya, kita cari dulu programnya. Oke, di sini bisa kita lihat di fitur mesin expert atau pemrograman mesin Ender salah ya. Di setiap rungnya itu terdapat satu buah output, dan di output di rungin satu ini yaitu entry conveyor, dan output di rung 2 ini adalah buffer conveyor. Entry conveyor ada conveyor yang bagian di queue of item ini ada dua conveyor pertama dan conveyor kedua, conveyor entry dan conveyor buffer. Entry conveyor itu entry di mana jika ada benda. Entry conveyor itu entry yaitu jika ada benda atau objek dan benda kerja, maka si entry conveyor ini akan bergerak. Ya, pokoknya ini fungsi itu mengantarkan barang dari benda kerja pertama yang diberikan. Itu entry conveyor. Buffer conveyor itu conveyor selanjutnya, yang mana untuk mengantarkan barang dari entry ke exit gitu. Pokoknya yang buffer conveyor itu yang di tengah, yang kedua setelah entry conveyor. Ada dua conveyor dia di factory queue of item ini. Jadi saya buat dua rung conveyor. Di bawahnya lagi itu ada counter up ya, di yang ini ada counter up yang disambungkan pada output memory counter entry. Maksudnya ini, dan di sini bisa kita lihat dari add entry. Ini kita di sini rata-rata sensornya itu karena dia menggunakan sensor sensor cahaya optik. Jadi dia itu kondisi awalnya itu adalah NC. Jadi waktu tidak ada benda dia akan memberikan nilai pulse yes atau 1. Nah, apabila ada benda kerja dia akan memberikan pulse no atau no. Nah, kan di sini kami pakai logika NC, normally atau normally close. Jadi waktu itu benda kerjanya connect di programnya, jadi dia tidak connect gitu. Ya, pokoknya kami balik lah supaya lebih mudah dipahami buat kami. Jadi habis add entry ini kan sensor yang ada di conveyor pertama, atau sensor apakah ada benda kerja atau tidak. Itu sensor pertama untuk menentukan apakah ada benda kerja atau tidak. Kami tambahkan fitur namanya flag trigger. Di sini namanya flag trigger, atau saya biasa bisa bilangnya differential up. Bukan differential up aja, maksud saya ada. Oh iya, differential up maksudnya ya. Pokoknya pulse lah. Pokoknya iya, differential up atau differential up itu. Differential apa tuh ya? Itulah. Bukan deh, namanya apa ya? Astaga, saya lupa pula. Rising pulse. Iya, saya menggunakan namanya rising pulse. Ada dua kan, rising dan falling pulse. Di mana rising pulse ini berfungsi apabila ibaratkan kita mencet tombol, sinyal tombolnya itu udah terkirim. Mungkin rising pulse itu saat kita tekan tombol itu sinyalnya udah terkirim, walaupun tombolnya belum kita lepas. Dan nilai sinyalnya itu 1 dianggap. Tapi beda dengan falling pulse, saat tombol ditekan dia nggak akan memberikan nilai 1 sampai tombol itu dilepas lagi gitu. Wah, ini untuk sinyal pulse, biar nggak ada namanya sinyal nyangkut gitu ya, atau sinyal terus-terusan gitu ya. Ini namanya rising. Dia pakai pembacaan keadaan, ini juga sih pembacaan keadaan sekarang dengan sebelumnya gitu. Ya, pokoknya itulah, kamu pakai fitur namanya rising pulse F3 sih. Enggak deh, untuk F3 ini kayak falling deh, kami pakai falling. Jadi saat dia connect, terus pas dia tidak connect lagi atau disconnect, atau tombol ditekan dan dilepas, baru itu nilainya didapat. Di sini kami pakai FD falling trigger. Oke, falling triggernya itu langsung akan menghitung menaikkan nilai dari CTU-nya atau counter up-nya. Ini lebih bagus sih kasih falling. Baru. Ada di sini sama, di sini kami buat counter kedua yang mana akan bersama dengan output counter exit, yang mana kami ada sensor X juga sama sih, dia pakai sensor optik, makanya kami membalikkan logika yang dengan MC. Kena falling, terus di counting sampai 3 juga, sama-sama sampai 3. Dan counter exit ini buat nge-reset semua programnya. Ini counter exit ya, untuk reset counter sebelumnya, dan juga untuk
bisa diperhatikan dia untuk reset ini juga bagian awal entry conveyor, dan juga di sini di buffer conveyor. Jadi fungsi dari counter exit itu untuk reset segalanya. Oke, bisa kita lihat di video ya, kita perjelas sedikit di video. Makanya kita skip ya, kebanyakan. Kenapa sih? Ini bisa ditengok. Ini namanya ini namanya buffer conveyor, ini namanya entry conveyor sepanjang ini. Di sini mana aksesor ini ya? Ini item ID, ini add entry, ini add exit itu. Di sini add entry. Ini item ID add entry di sini. Jadi waktu benda udah kesini boleh kehitung. Oh, nggak salah saya. Di sini item ID yang awal. Ini add entry. Pokoknya flow-nya belum jalan. Di sini makanya ini penting untuk pulse-nya di sini. Dan gitu saat ini nggak ada boleh gitu. Ini kok bisa di pulse ini? Diulangnya gimana di sini? Ini fungsi pulse indikasi falling edge. Oh, kamar saya. Nah, di sini entry-nya mati kan, tapi dia pada saat ini boleh hitung 1. Walaupun udah kena, dia boleh hitung 1 sampai dia nggak kena lagi. Baru 2, udah counting 2. Kemudian lagi baru counting 3. Kalau tidak kayak gitu, dia ada mungkin kalau bisa kita nggak pakai falling edge, atau saat dia kalau nggak pakai falling edge, maka ngitungnya itu dia akan sedikit berantakan. Kami coba di sini dia ngitung 2, mati kan, nanti ngitung 3, jadi berantakan di sini. Jadi di sini udah keburu ngitung 3 di sini, padahal bendanya belum sampai ke titik sini, dan jadi keburu jalan-jalan gitu. Dan untuk cari reset juga susah, nggak rapi gitu. Kami memutuskan pakai falling edge. Ini videonya itu lagi ya. Ini ada exit gitu kan. Ini add exit. Untuk add exit juga kami sama pakai falling edge. Itu benda yang udah jatuh itu berapa biji sebelum kami reset programnya lagi. Program berulang kan. Jadi saya udah sampai 3, dia ke bawah. Di sini ya sama pakai falling edge juga di add exit. 1, 2, ini dia pause kan, kami pause sesuai dengan video. Udah saya boleh jalan dan hitung kembali, berulang-ulang. Ini di sini kami kontrol apa tadi yang buat? Ini counter exit ya, buat reset semuanya dari counter ini, counter dia sendiri, dan juga 2 program di atas. Benar reset total. Dan fungsi dari counter ini itu ya buat ngeblok juga sih, buat ngejalanin conveyor buffer dan juga ngeblok conveyor entry ini. Counter entry, ngejalanin counter entry dan juga ngeblok dari pergerakan dari entry conveyor. Ini ngeblok ini, ngejalanin ini. Itu fungsi dari counter entry. Yang fungsi counter exit itu nge-reset segalanya. Misalnya ini, misalnya 4 dan counter exit buat reset, counter entry buat ngejalanin buffer conveyor, dan counter exit buat reset semuanya. Simpel, cuma 4 room. Sekian, terima kasih. Selamat malam.